Selamat datang kembali di meja redaksi. Dan di tengah perang yang sedang panas di Timur Tengah, sejumlah negara ini mulai menerapkan darurat energi dan menerapkan penghematan energi untuk mengantisipasi krisis yang kemungkinan berpotensi terjadi. Nah, tapi proud of Indonesia belum sampai saat ini per 1 April belum menaikkan harga BBM di Indonesia belum mengalami kenaikan, baik itu BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Nah, pertanyaannya sampai kapan stagnasi harga ini akan bertahan? Nah, kita akan bahas bersama Mbak Wahyu dan juga Mas Nasori lagi. Kita udah ngomongin nih kemarin krisis energi, urgensinya sampai mana nih? Ya. Tapi sampai tanggal 1 April ini ternyata pemerintah kita nih proud of pemerintah Indonesia karena kita tidak mengalami kenaikan harga di tengah gonjang-ganjing di global ya. Apalagi per tanggal 31 Maret itu banyak kendaraan berbondong-bondong mengantri ke SPBU karena banyak istilahnya rumor ya untuk kenaikan harga di tanggal 1 April. Tapi per tanggal 1 April kemudian pemerintah mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM gitu. Nah, pertimbangannya apa nih pemerintah tuh akhirnya tidak menaikkan harga atau mengerek harga BBM? Siapa dulu yang bawain boleh nih, ada pendapat nggak nih kenapa pemerintah tuh kok pede ya? Maksudnya kenapa alasannya atau pertimbangannya sampai pemerintah tuh akhirnya kayaknya belum bisa nih, kita masih tahan nih untuk tidak mengerek harga BBM. Gitu. Beberapa hari terakhir ini kan memang kita tuh harap-harap cemas sebenarnya, karena secara hitung-hitungan matematika kenaikan harga minyak secara global itu sudah sangat-sangat signifikan. Sudah $115 per barel harga Brent gitu. Jadi memang secara harga hitung-hitungan matematika itu kenaikannya sudah cukup signifikan. Bahkan per 23 Maret saja pas kita lebaran tuh di negara-negara Asia itu misalnya Filipina itu harga BBM-nya sudah naik 54%. Memang Indonesia ini masih memantau ya kemarin. Nah, 1 April itu kan biasanya April Mop. Jadi biasanya April Mop itu kan orang banyak prank gitu. Tapi ternyata memang ada kebijakan yang ini sebenarnya disambut masyarakat dengan sangat gembira, karena tentu saja beban ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah, itu agak sedikit masih bisa ya lift up gitu ya. Tidak ada tambahan beban baru dengan misalnya kenaikan harga BBM. Di satu sisi kemudian kita tahu bahwa kita kan juga ingin menjaga stabilitas ekonomi nasional. Daya beli masyarakat itu kan sebenarnya dari akhir tahun kemarin juga sebenarnya sudah mulai positif. Sudah mulai meningkat. Kalau kemudian ini harga BBM naik dan dilepas begitu saja mengikuti harga acuan global, ya ini pasti akan dampaknya sangat signifikan juga, baik ke daya beli masyarakat, kemudian juga dampak turunannya ke biaya transportasi, kemudian ke biaya logistik pasti akan sangat signifikan. Itu akan memicu inflasi berarti. Betul, jadi memang alhamdulillah kabar gembira di awal April, apalagi ada beberapa kebijakan tambahan, ada 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang dilakukan juga sebagai salah satu upaya untuk langkah taktis mengantisipasi dampak negatif dari gejolak global. Tapi tentunya kita nggak bisa berhenti lega di sini. Tapi nanti mungkin itulah ya kita bahasnya. Yang pasti ketika ini kemudian tidak naik, alhamdulillah nih, karena berarti geliat ekonominya insya Allah kita bisa tetap terjaga. Siap. Kalau Mas Nasori gimana nih? Apakah menurut Mas Nasori itu pertimbangan pemerintah nggak menaikkan harga BBM saat ini ya per April ini tuh kenapa ya? Apa karena cadangannya aman? Pertama tadi seperti yang disampaikan Mbak Wahyu, dan itu menjadi HL kita hari ini, bahwa menjaga daya beli masyarakat kita, karena kan 52%-an ekonomi kita didrive oleh konsumsi rumah tangga, sehingga kalau
daya beli terganggu, itu tentu pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Terus yang kedua, memang harga minyak saat ini itu 115 Mbak ya kemarin, itu kenaikannya tertinggi bulanan sepanjang sejarah itu secara bulanan ya. Itu berdasarkan laporan kita di edisi hari ini. Tapi kan harga itu rata-rata ya. Jadi asumsi APBN yang 70% itu kan rata-rata dalam setahun. Nah, kalau pemerintah kan menyebutkan bahwa sampai Februari itu rata-rata itu masih di 68. Jadi di bawah masih di bawah subsidi. APBN, ya. Terus yang Maret itu sudah di atas subsidi 72 Sekian ya. 72 BPH. 17 US dollar per barel. Jadi udah di atas. Jadi kayaknya pemerintah masih menghitung itu, jadi tidak melihat harga yang saat ini. Tapi kalau harga itu terus bertahan, maksudnya harga tinggi terus bertahan karena perang yang belum jelas ujung pangkalnya, itu tentu ya beban APBN akan semakin berat. Oke, benar-benar kalau misalnya begitu. Nah, terus tadi yang 8 langkah transformasi budaya kerja itu dilakukan itu. Itu kalau dalam hitungan kita itu kemarin itu yang dari paparannya Pak Airlangga itu totalnya itu efisiensinya bisa 254 sampai 263. Tapi itu kan semua nggak APBN, ada yang penghematan oleh masyarakat itu nilainya sekitar 59. Jadi ya nggak semua itu tidak semua akan mengurangi beban, tidak sendiri itu lebih rendah lagi. Tapi ya artinya masih sekitar 200-an triliun ya penghematan. Gitu. Tapi kan biasanya hitung-hitungan itu kan kalau pemerintah kan optimis ya. Itu hitungan optimis ya? Iya, apakah implementasi nanti di lapangan akan bisa dilakukan seperti itu? Itu hitungan optimis ya. Baik. Ya nggak apa-apa kan, itu potensi kan. Makanya pemerintah mengharapkan ada 255 triliun itu yang dihemat. Kita doakan saja benar terjadi. Nah tapi kalau subsidi ini dipertahankan, ya seperti belajar dari negara-negara lain kan, mereka juga kenapa harus ada hemat energi, penghematan segala macam, karena mungkin anggaran subsidinya atau belum bisa, kebijakannya belum bisa menjaga stabilitas negara gitu. Nah kalau di Indonesia kan, kalau misalnya alhamdulillah sampai sekarang subsidi masih aman gitu. Tapi kalau misalnya ya itu tadi kata Mas Nasri, kalau harga minyaknya ternyata tidak bisa kita bendung nih terus karena gara-gara perangnya masih terus berlanjut dan kita nggak tahu kapan tiba-tiba Trump melakukan serangan. Si tiba-tiba itu nih, kan Trump ini tidak bisa kita prediksi nih, karena hanya dia doang dan Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Iya benar. Kemarin harga yang kemudian tembus 115, 116 itu kan Israel yang diserang. Jadi memang kedua pihak ini antara Iran dan juga dan kawan-kawan, kemudian Amerika dan Israel ini kan dua-duanya masih ya belum bisa kita prediksi apa ininya ya gitu. Nah kalau misalnya berdasarkan data Susenas aja, rata-rata konsumsi BBM kita itu 45 liter sekian per hari. Nah kalau misalnya dengan berkepanjangan, APBN-nya bakal sebengkak apa nih kira-kira? Udah dihitungannya sih. Kemarin Investor Daily kayaknya sempat bahas juga deh. Iya, kalau Investor Daily hitungannya kemarin agak moderat ya. Itu nggak ada hitungan optimis kayak pemerintah gitu ya? Lah itu ada kalau besar malah itu. Nah kalau laporan kita kemarin dari beberapa ekonom itu kita akan 80 sampai 90-an triliun gitu. Jadi itu beban APBN defisit tambahan dari yang 390-an ya yang subsidi dan kompensasi. Itu. Jadi karena kita menahan itu. Nah, akan dibiayai dari mana? Ya itu berarti ya langkah yang tadi yang 8 itu yang bisa memastikan bahwa ada anggaran yang bisa disisihkan untuk mengkompensasi dari kenaikan subsidi BBM. Termasuk kan juga refocusingnya. Ya, refocusing itu termasuk terutama yang refocusing itu.
Di satu sisi, Yes. Amal, Mas Nasori mungkin nanti kalau ada angka yang lebih ini Lebih, ya. boleh di ini. Em, kita kan BBM kita saat ini nggak hanya subsidi saja sebenarnya, ada BBM yang non subsidi. Oke, kuota BBM subsidi kita untuk yang bensin dan solar di 2026 itu untuk Pertalite itu sekitar 29, sekian juta kiloliter. Solarnya itu sekitar 18 juta kiloliter kalau nggak salah. Jadi secara kasarannya itu sekitar 48 juta kiloliter, kira-kira segitu. Tetapi konsumsi BBM secara total di Indonesia itu di atas 80 juta kiloliter. Oh. Otomatis masih ada hampir ya sekitar 40-an juta kiloliter yang tidak disubsidi sebenarnya. Jadi oke, BBM yang subsidi ini kita saat ini mencoba untuk bantalannya menggunakan APBN, yang kita mencoba cari anggarannya dari mana nih yang bisa kita realokasikan. Tetapi kita juga perlu memikirkan juga yang non subsidi, karena kalau ditahan nih saat ini misalnya penyesuaian harga BBM itu kan pasti tanggal 1 biasanya. Walaupun semalam Pak Menteri SDM bilang bahwa memang yang non subsidi itu hingga saat ini masih dalam pembahasan antara Kementerian Pertamina dan juga pelaku usaha SPBU yang swasta gitu. Katanya akan dibahas setelah pulang dari Korea. Betul. Nah, kita belum tahu nih pembahasan ini akan seperti apa, karena kalau memang ini juga ditahan tidak naik, yang akan nambel dari mana kekosongannya. Betul, karena kan tidak bisa ngambil dari APBN, ini bukan non subsidi, otomatis akan Mengikuti harga acuan. Pertamina dan juga para pelaku SPBU yang swasta ini nih. Ini akan bagaimana mempengaruhi cash flow-nya, misalnya ini yang kemudian hitung-hitungannya harus lebih detail lagi mungkin ya, harus lebih rigid lagi, nanti akan seperti apa. Iya, tapi sebenarnya kalau harga non subsidi, harga BBM non subsidi memang harusnya mengikuti keekonomian gitu sebenarnya. Harga pasar ya. Harga pasar kan, karena kalau di luar kan seperti itu. Cuman karena kondisi kita kayak daya belinya sedang lagi mau meningkat, mungkin pemerintah concern untuk harga non subsidi kalau bisa jangan naik juga gitu kan. Nah itu PR-nya nanti mau cari dari mana, karena itu kan nggak bisa pakai duit APBN, itu dia kayak harus diapain ya caranya gitu. Apalagi kalau misalnya kita bilang alternatif untuk tidak menaikkan BBM ini, tadi Mas Nasori, aku izin simpulin yang Mas Nasori bilang ya, kayak berarti kan dari anggaran efisiensi itu akan dipakai untuk kemungkinan menambal anggaran subsidi atau penambahan anggaran subsidi BBM kompensasi itu ya. Berarti taruhlah kita punya solusi untuk APBN, untuk yang subsidi gitu kan. Apalagi pemerintah membatasi 50 liter per hari. Sedangkan angka konsumsi harian itu 45 liter. Berarti sebenarnya masih cukup dan harusnya tidak mengganggu aktivitas BBM subsidi di masyarakat gitu. Nah, PR-nya adalah yang BBM non subsidi. Kalau sampai mengikuti harga keekonomian, apakah ada kemungkinan warga ini akhirnya beralih ke BBM subsidi yang seharusnya sebenarnya tidak tepat sasaran? Ya, itu menjadi salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangan juga, karena kan BBM subsidi itu yang beli juga kan sebenarnya sekarang sudah harus pakai QR code ya, harus pakai betul. Jadi untuk yang pelaku usaha ya itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya sudah ada apa ya, pagernya di situ, tetapi kemudian kita nggak tahu nih caranya akan bagaimana, kan celah itu juga pasti harus ada. Dipikirkan, karena tadinya mungkin tidak akan kepikiran, tapi karena harganya keekonomiannya naik nih BBM non subsidi, apakah ada kemungkinan nih itu kalau naik, saat ini kan juga belum ya. Jadi memang kita coba tunggu aja nanti hitung-hitungannya akan seperti apa. Dampaknya kemana-mana soalnya ya, biaya logistik dan segala macam akan naik. Mungkin saya bisa nambah yang untuk non subsidi ya. Sebenarnya kalau dari omongannya Pak Bahlil dan konferensi pers semalam sih belum ada keputusan final. Kalau yang subsidi sudah tidak akan ada kenaikan ya, cukup tegas untuk itu. Tapi kalau yang non subsidi kan tunggu, saya balik ke ini, masih dalam pembahasan dengan tadi yang sebutin Mbak, dengan Pertamina, dengan SPBU swasta. Nah, tapi sebenarnya kan kalau dalam prakteknya kita kan sebenarnya pernah non subsidi itu di harga 8 ribuan ya, tapi terus naik. Ya, sebenarnya pernah punya pengalaman menaikkan itu, tapi jadi
bantalan, jadi tidak subsidi. Oke. Kalau subsidi kan kita menyalahi ya, karena Tidak boleh ya. warga mampu tapi disubsidi. Iya. Kan ada, kemudian ada waktu itu zaman Pak Jokowi ada yang subsidi PPN yang Oh iya. itu kan terus ada bantuan cash bahkan Oh iya, untuk iya, gaji yang benar. ya mungkin Bisa ya. mungkin akan seperti itu. Hanya masalahnya tadi apakah upaya untuk refocusing terus efisiensi itu benar-benar bisa diamankan. Kalau itu ada ya masih ada ruang untuk memberi bantuan kepada kelas menengah Oke. yang mungkin bentuknya tidak dalam subsidi BBM, yang itu mungkin bisa agak bermasalah gitu secara ketentuannya gitu. Ada ini nggak sih Mas Sori, kayak kalau mau relokasi atau refocusing anggaran, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan pemerintah gitu? Biasanya sih kepikirannya cuma satu, tapi kan kayaknya agak sulit ya. Cuman tapi saya agak membaca pikirannya Mbak. Tapi kita agak ada angin segar bahkan iya. yang dari 6 hari menjadi 5 hari itu Oke. itu cukup ada kerelaan mundur dari yang selama ini Oh iya, jadi minus hari ya sekarang, nggak Betul, nyampe 5 hari. sekarang ada, kecuali satu harinya memang daerah-daerah yang stunting terus yang Oh, kecuali daerah 3T. ya, 3T terus 3T, pesantren. pesantren yang pokoknya yang Asrama yang Oh iya, tidak asrama, tinggal dengan orang tua. Kalau sampai itu kan mungkin agak ada ya. Nah, dari situ sebenarnya kita agak optimis. Udah ada ya itikat untuk Pemerintah mulai tidak kekeh dengan program-program yang dianggap selama ini prioritas. Ya mulai realistis lah melihat keadaan. Itu sih Mbak. Mungkin yang harus diingatkan saat ini nih memang kondisinya tidak biasa. Banyak hal-hal, ada beberapa momen yang memang kita nggak bisa pakai ya business as usual kalau kita bicara bisnis, tapi ini kan ya nggak hanya bicara bisnis gitu. Jadi memang fleksibilitas dalam kebijakan, kemudian juga strategi, kemudian juga penganggaran, ini menjadi satu hal yang sangat krusial gitu. Termasuk yang semalam disampaikan itu kan belanja seremonial, perjalanan dinas, itu kan sebenarnya ya itu sangat signifikan, dan itu juga kan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini akan dioptimalkan lagi. Tinggal kemudian kita bareng-bareng juga mengawal atau mengingatkan misalnya agar skema WFH-nya ini tidak kemudian akan membuat produktivitasnya menurun gitu. Betul, karena sudah mulai ada beberapa celetukan kekhawatiran dari masyarakat, wah kerjanya jadi enak dong seminggu cuma 4 hari. Tunggu dulu, ini work from home. Karena ada beberapa misalnya Pak Menteri Tenaga Kerja kan sudah konversi juga ya jam 11 gitu. Ada beberapa poin misalnya opsi bahwa bisa nggak nih ASN-nya share live log. Jadi kelihatan nih dia posisinya ada di mana, di rumah, apa di mall, atau dia kerja dari mana misalnya. Terus kemudian WhatsApp harus dibalas maksimal sekian menit. Kemudian KPI ya? Betul, telepon harus diangkat berapa kali? Betul, 2 kali dering harus diangkat. Kalau misal 2 kali dering tidak diangkat akan ada teguran secara lisan misalnya. Itu kan ada indikator. Betul, ada indikator yang kemudian membuat ini akan bisa berjalan dengan optimal. Ya, semoga memang kemudian bisa efektif. Kalau yang swasta, satu yang agak berbeda adalah kan seperti biasa ketika ada kebijakan WFH, WFA itu kan ada beberapa sektor yang dikecualikan gitu. Kesehatan, energi, public facilities, public service itu kan ya udah oke, memang selalu. Ada satu yang berbeda semalam yang disebutkan adalah industri. Sektor yang berproduksi, karena ini akan pabrik. Sektor padat karya yang rata-rata pabrik ini kan juga kalau mereka harus diwajibkan untuk WFH akan dampaknya produksinya juga akan turun, ke outputnya juga akan turun, ke depannya ya pasti kan ke pertumbuhan ekonominya juga akan. Itu tidak diharapkan, apalagi padat karya ini baru mau bangkit lah, baru mau didorong lagi untuk supaya nggak mati suri kayak beberapa tahun lalu. Terus berbicara soal ASN tadi tuh di Investor Market Today tuh pernah sempat dialog sama Kepala BKN. Nah, Kepala BKN tuh bilang kalau untuk monitoring atau pengawasan si ASN ini ternyata pemerintah tuh punya kayak metode sendiri gitu loh, kayak
ini katanya dipakai setelah pandemi, terus akhirnya dan itu terjadi juga karena dari sisi digitalisasi. Jadi si ASN ini yang Mbak Wahyu bilang dia tuh punya hanya bisa berfungsi semua aplikasinya atau semua alat kerjanya tuh di rumah. Karena titiknya harus ada di rumah. Oh, I Kalau enggak itu see. tidak berfungsi. Mhm. Gitu. Jadi mereka nggak bisa tuh ke mall sambil kerja. Apalagi dengan ada catatan harus 5 kali diangkat terus nggak bisa Ya, respon segala macam betul. atau berapa kali miss call. Berarti mereka nggak punya alasan untuk pergi selain di rumah gitu. Karena kalau nggak di rumah itu mereka nggak nyala aplikasi kerjanya ternyata. Kita Ya, kita cukup berharap efektif bagus lah lah ya, ya. efektif Jadi ya. bukannya Ya. malah jalan-jalan dan spending energinya jadi lebih energi BBM ya maksudnya. Kalau energi orangnya mah ya monggo aja sebenarnya. Tapi Iya sih, sebenarnya bisa gini ya, kita itu masa sampai segitulah sampai sebegitunya kok sampai sebegitunya SDM kita yang Ya, kerja harus diawasi banget gitu diawasi ya. Takut ya? banget, apa Janganlah. dipagari dengan hal-hal Sistem, teknis metode itu ya. teknis ya. Dan sebenarnya kan bisa aja itu teknis itu dijelasin entah alasan Iya sih. sinyal gangguan kan akhirnya wah kalau sinyal gangguan kan apa kayak ada excuse bahwa Iya. sistem waktu itu enggak ini. Ya kita harus mulai inilah ya. Mungkin berangkat dari pemerintah dengan kebijakan yang memang harus bisa dipercaya apa bisa meyakinkan publik bahwa ini adalah upaya kita bersama untuk mengatasi menghadapi tantangan apa yang dihadapi oleh seluruh warga dunia lah. Jadi dan itu hanya bisa dilakukan ya dengan kebersamaan dengan perusahaan dengan karyawannya, negara dengan ASN-nya gitu loh. Ya kalaupun nggak ada sistem itu mestinya kita tetap inilah kan kita kan Sense of responsibility. responsibility. Belonging Kalau ya. mau bahasa langitnya kita kan ingin bekerja dengan keberkahan ya. Ya Apa Allah, yang harus ikhlas ya. Iya, transferan bulanan itu ya memang berdasarkan Kenceng banget. berdasarkan dari apa yang kita kerjakan loh. Ya, Jangan sampai kita menerima melebihi dari apa yang semestinya kita. Maksudnya Oke. kita udah gitu lagi. Itu saya kira menjadi kunci bahwa negara itu akan keluar bisa mengatasi segala masalah nggak hanya masalah ini. Baik. Udah, oke kita soal WFH kita stop dulu nanti ada di sesi lain soalnya karena. Jadi kalau misalnya sesi ini kita kebetulan lagi bahas krisis energi aja ya Mas masalahnya Mbak Wahyu. Yang WFH ini tadi. Nanti WFH nanti ya, part WFH of nanti. sebenarnya. Iya. Ini part of aja dikit Karena kan seru, karena ya. bukan karena WFH ini kan kemudian muncul memang sebagai Betul, salah upaya satu untuk upaya. mengurangi konsumsi energi yang setiap hari gitu. benar-benar. Oke, tapi kalau misal kita bicara Energi, lebih kepada energi yang tadi kita bahas soal harga BBM segala macam itu kan sebenarnya jangka pendek. Betul. Kita sudah melihat bahwa oke di jangka pendek pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang alhamdulillah tidak akan masyarakat harga juga bisa lega bahwa harga saat ini masih bisa dijaga, tapi yang non subsidi sampai kapan? Itu satu pertanyaannya. betul. Kemudian yang kedua, secara jangka menengah kan sudah ketok juga bahwa mulai 1 Juli akan ada kebijakan B50. Nah, seberapa ini juga kemudian secara tujuan kita sangat appreciate. Karena saat ini kan kita akhirnya gonjang-ganjing bergejolak segala macam karena ketergantungan kita ke luar itu kan sangat tinggi. Ketika kita bisa memaksimalkan biofuel ini bisa sedikit meninggikan benteng pertahanan kita gitu. Mau Timur Tengah mau perang mau apa, kita tidak akan sepontang-panting ini urusan BBM. Karena kita sudah punya biofuel, kita punya banyak sumber gitu, sawit kita melimpah gitu, betul tebu juga ada walaupun memang secara persentase memang saat ini masih lebih banyak di sawit ya gitu. Tinggal kemudian ini juga yang akan mengurangi misalnya ketergantungan impor BBM kita yang saat ini adalah 1 juta barel per hari untuk impornya saja gitu. Tetapi persiapan ini kan berarti tinggal 2 bulan. Persiapannya akan seperti apa? Dari sisi supply, oke mungkin bisa dikejar diamankan, tetapi juga kemudian persiapan turunannya nih infrastruktur kendaraan kita. Jadi B50 itu minatnya juga. Warganya mau pakai nggak untuk kendaraannya mereka? Karena mereka tuh masih mempertanyakan si
B50 ini apakah bisa dipakai oleh kendaraan konvensional yang kita biasa Nah, gunakan itu setiap berarti hari? persiapan dari sisi armadanya yang Ya, kemudian betul. harus dipastikan bahwa memang ini aman nih ketika sudah menjadi B50, karena penerapan biofuel ini kan sebenarnya blending ya bahasanya ya. Sudah dilakukan kan bertahap ya, Iya, mulai dari dan B10, B20, B20, 30. saat ini kita B40 ya. Dari situ Kemudian kan bisa Dicek ya? untuk meyakinkan ya, atau anu kan dari situ. betul. Tinggal nanti kita juga perlu ada diskusi dengan misalnya ahli mesin, misalnya ahli mesin otomotif misalnya. Jadi semua pihak nih perlu untuk bareng-bareng duduk bersama apa yang bisa dilakukan agar kemudian penerapannya nanti bisa maksimal Betul, gitu. setuju dengan Bapak Wahyu, Mas Nasori juga. Sama satu lagi yang salah satu digencarkan sama Pak Bahlil itu adalah SPKLU. Mobil listrik, kendaraan listrik yang katanya kemungkinan ya Pak Prabowo bilang kan harus semua kalau bisa motor listrik, kendaraan listrik itu dioptimalisasi lagi gitu. Gimana Mas Nasri, kalau kendaraan listrik kayaknya masih lebih sulit B50 atau lebih sulit kendaraan listrik nih, behavior kita harus ada dua nih yang berubah gitu. Sebenarnya sih lagi-lagi saya kembali lagi ke HL investor dari beli panggung ke semua teknologi Mbak ya. Ya, betul. Jadi kita belum tahu, kita tidak bisa memastikan mana yang nanti akan ya, sebaiknya sih biar waktu yang menguji dari keandalan dari tiap teknologi itu. Makanya beri panggung semua teknologi SKPLU SPKLU ya. silahkan itu didorong. Bahkan kalau memang Insentif gitu. insentif dan mungkin disinsentif, artinya disinsentif misalnya pemilik SPBU selama ini kan tidak terlalu banyak yang itu kan sebenarnya bisa setiap izin pembelian SPBU harus sekalian ada SPKLU-nya misalnya. Itu kan mestinya bisa didorong itu. Kayak dapat insentif untuk misalnya tempat yang paling itu parkiran ya. Itu maksudnya paling rasional untuk ditempatin karena sambil parkir, sambil belanja sekalian gitu. Jadi semua yang bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil mestinya terus didorong, tidak hanya bertumbuh pada satu solusi. Gitu. Sebenarnya kemarin mudik itu menjadi salah satu pembuktian juga soal mobil listrik. Salah satu Pemret di Bu Universe kan kemarin cerita memang beliau mudiknya pakai kendaraan listrik dan itu secara BBM secara energi hampir 50% ya penghematannya ya, beliau cerita. Jadi hanya 2 kali isi sekian dan sekian untuk sampai ke Jawa Timur misalnya. Jadi kelihatan banget sebenarnya. Tetapi ya lagi-lagi itu mungkin ketika kita masuk ke poin dalam tanda kutip dipaksa harus pakai mobil listrik, mungkin masih agak kurang wise ya. Karena ya itu sepakat bahwa semua teknologi ayo ini mungkin bisa menjadi salah satu momen juga untuk ayo dong, makanya kan dari presiden-presiden yang sebelumnya selalu kita digaungkan inovasi loh, inovasi gitu. Terobosan. Betul, ini yang terobosan termasuk teknologi ini yang kemudian jadi diuji saat ini itu seperti apa gitu. Oke, karena kita sudah mendekati nih ya durasinya. Closing statement deh dari Mas Nasari dan Mbak Wahyu, kira-kira untuk menghadapi dengan gejolak global kayak gini ya saat ini, gimana caranya supaya Indonesia ini siap menghadapi apapun itu ya krisis yang terjadi dari dampak global terutama. Sorry dulu deh. Saya ingin kembali menegaskan tadi yang kebersamaan kita seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, pelaku usaha, swasta dan kita masyarakat itu benar-benar harus terutama ketika dalam kondisi kayak gini kebersamaan. Hanya kan kebersamaan sulit tercipta kalau tidak ada saling kepercayaan kan. Nah itu mari kita saling meyakinkan lah. Pemerintah juga dalam menyusun kebijakan benar-benar harus mampu meyakinkan publik. Jadi kebijakan harus kredibel. Ketika misalnya tidak memutuskan untuk tidak naik harga BBM, artinya beban subsidi naik, akan dipakai apa? Itu kan yang dikejar oleh investor, oleh pelaku usaha itu kan. Nah, jadi
ya kalau pemerintah salah satu meyakinkan kita dan pelaku usaha ya kebijakan yang kredibel. Ya kita bisa diyakinkan ketika benar-benar akan merasakan manfaat dari kebijakan itu. Ya kita juga tadi yang dari sisi pekerja misalnya, masa kita kerja aja harus begitu diawasi kayak apa Anak TK lagi budak belian gitu kerjain. jangan dulu. tahanan rumah. Ya, gitu. Tapi mungkin ya dari sisi pelaku usahanya juga mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sistem yang selama ini sehingga kok karyawan sampai harus Seperti itu. gitu saling inilah. Saling ya, berarti istilahnya saling ya, kayak gotong royong itu harus sama-sama gitu ya. Bapak Bayu apa nih proses teman? Kalau dari sisi pemerintah kan sudah ada beberapa langkah baik yang jangka pendek dari sisi kebijakan harga, kemudian juga upaya refocusing anggaran, jangka menengahnya juga kemudian meningkatkan lagi upaya untuk kemandirian energi itu sudah sangat kita apresiasi. Di sisi lain mungkin nyambung dengan kebersamaan yang disinggung Mas Nasori. Sebenarnya ini adalah momen untuk kemudian ayo kita sebagai masyarakat campaign-campaign yang sebenarnya pernah muncul, misalnya bike to work, misalnya ke stasiunnya naik sepeda, kemudian pindah naik kereta, atau kemudian pindah naik Transjakarta, kan sudah banyak yang pakai mobil listrik juga tuh, bis listrik. Kemudian yang juga menarik, sudah muncul nih beberapa konten di Instagram, termasuk di Jawa Timur, di Bojonegoro kalau nggak salah ada guru yang run to work. Iya, lari. Ya memang ini tidak akan bisa betul. Jaraknya dari rumah ke sekolah tuh 7 km. Jadi PP dia 14 km. Semoga sih ini konsisten ya, dalam artian bukan hanya dilakukan hanya untuk membuat konten, tetapi ini kan sebenarnya bisa menjadi ide dan juga diharapkan bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Kalau yang jaraknya hanya sekilo, ya ayo jalan kaki aja gitu. Selama ini kan kalau di Indonesia mungkin banyak yang bilang kenapa budaya jalan kaki di Indonesia itu kurang. Mungkin juga salah satunya karena trotoar kita masih agak tidak semua titik punya tidak semua titik punya trotoar yang layak untuk dan mendukung untuk kita jalan kaki dan lari misalnya. Tetapi ya di semua daerah kan ya itu dia, kalau hanya 1 kilo misalnya ya udah jalan aja, itu justru biar makin sehat misalnya. Itu campaign itu yang bersama-sama bareng-bareng ayo gitu. Misalnya pergi oke, kita ikut lari tapi pergi ke sananya naik mobil mewah gitu kan ya. Akhirnya hanya pride aja. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh mungkin ini saatnya kita kembalikan bahwa ya selain memang kondisinya kita jangan berfoya-foya menghabiskan energi toh mumpung ada, tetapi mumpung nih jalan kaki aja ke pasar gitu biar sehat gitu. Betul. Gitu Dan sih. saat COVID kita sebenarnya kan bisa melewati itu ya dengan kebersamaan itu sebenarnya. Kita termasuk salah satu negara yang menangani COVID itu terbaik di dunia. Jadi kita sebenarnya punya pengalaman untuk menghadapi. Betul. Kita tuh paling emang orang Indonesia tuh sebenarnya paling apa ya? Adaptif ya. Maksudnya ketika ada campaign seperti itu sebenarnya kita tuh gampang tergugah untuk kayak melakukan itu gitu ya. Betul. Apa salahnya diterapkan lagi nih Sama satu lagi juga bahwa ketika tadi bicara B50 segala macam berarti EBT yang lain nih boleh dikembangkan. Boleh makin kalau saat ini jalan ya mungkin ayo agak sedikit lari kecil misalnya. Lari kecil, Kan kita punya yang paling ini aja tenaga surya misalnya yang setiap hari ada, kita dapat gratis dari matahari yang bersinar setiap hari misalnya. Betul, itu kan hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Angin misalnya Indonesia dengan angin luas negara kita ini kan sangat banyak ya pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga air, ayo gitu. Belum terlalu banyak ya. Adanya seringnya air ya PLTU. Dulu di Sulawesi itu nggak ada kabar. Betul. Di Jogja juga kayaknya ada ya. Nah itu mungkin hal-hal yang mungkin bisa digencarkan ya. Oke, kita punya. Sepertinya ada banyak tadi sudah dibahas ya, solusi jangka pendeknya sudah dilakukan oleh pemerintah, solusi jangka menengahnya juga sedang dibahas, dan kemungkinan solusi jangka panjangnya juga semoga sesuai harapan kita semua yang tadi didiskusikan ya. Oke, terima kasih banyak. Demikian meja redaksi edisi Krisis Energi. Sampai jumpa.